Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Markaz Inayah yang dimanapun berada, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini pada kajian tahsin tilawah Al-Quran yang insyaallah pada sesi kali ini kita telah sampai pada surah Al-Infitar ya. Dan karena surah Al-Infitar ini cukup panjang, maka kami akan bagi menjadi beberapa bagian. Dan bagian pertama kita akan bahas tahsin surah Al-Infitar ini dari ayat pertama hingga ayat ke-8. Dan seperti biasanya para pemirsa sekalian, kajian kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengenalan tajwid dan tahsin dari surah Al-Infitar ini dari ayat 1 sampai ayat 8. Lalu sesi kedua adalah partisipasi bacaan dari peserta yang bergabung di Zoom dan yang menyaksikan via live. Silahkan klik link pada kolom komentar link Zoom untuk bergabung bersama kami untuk kami perbaiki bacaannya, tahsin bacaannya di surah Al-Infitar ini ayat 1 sampai ayat 8. Baiklah, tanpa menunggu waktu lagi, kami akan membacakan terlebih dahulu sebelum kami menjelaskan tajwidnya satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya, baik. Ayat pertama, idza as-samaa'u fatarat, ya. Ini pada permulaan hurufnya ada huruf hamzah yang berharokat kasrah, ya. Huruf hamzahnya harus dikeluarkan pada makhrajnya, yaitu di mana? Aqsa al-halq, ya, atau tenggorokan bagian bawah. I. Dan dia berharokat kasrah, bibir ditarik kiri kanan. I. Idza. Lalu huruf dzal makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan bawah. Idza sama dan huruf sin, ya, makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi bawah, gigi seri bawah. Idza sa, ya. Idza sama'u. Baik. As-sama'u di sini matnya lebih dari 2 harokat, ya. Di sini matnya 4 atau 5 harokat, ya. Namanya adalah mat apa?
Mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil dikatakan wajib karena dia wajib panjang 4 atau 5, tidak boleh kurang, ya. Beda dengan jaiz, boleh, ya, boleh 2, boleh 4 atau 5. Wajib dan muttasil, dikatakan muttasil karena sebab matnya yaitu hamzah pada kalimat atau akhir ayat atau akhir kata ini sama berada dalam satu kata, ya, berada dalam satu kata di lafaz tersebut, as-sama'u. Lalu lanjut, infatarat, ya, as-sama' idza as-sama'u fatarat, ya. Infatarat ini kalau kita baca dari kalimat infatarat saja, kita baca i di awalnya. Infatarat. Infatarat, ya. Namun karena awalannya itu hamzah wasal atau alif wasal, maka kalau dia digabung dari huruf sebelumnya, dibaca dari kata sebelumnya yaitu as-sama'u, langsung yang tadi i itu hilang. Jadi sama'un fa. Idza as-sama'u fatarat. Ya, baik. Nun sukun, ya. Nun sukun di sini bertemu dengan huruf fa. Ya. Nun sukunnya dibaca ikhfa atau samar-samar, dan cara menyamarkannya adalah dengan meletakkan posisi mulut kita atau bibir kita pada makhraj huruf setelahnya, yaitu huruf fa. Unfa, unfa. Dan makhraj huruf fa adalah ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Unfa, ya. Idza as-sama'u fatarat, ya. Ta makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ta, dan dia tebal, ya. Memiliki sifat tebal atau dalam sifatul huruf dia istilahkan dengan isti'la, ya. Terangkat, naik, isti'la. Apa yang naik? Ya, yang naik adalah ketika huruf-huruf tebal dibacakan, yang naik adalah pangkal lidah atau bagian belakang lidah. Idza as-sama'u fatarat, ya, ta, ta, ya. Jadi yang membuat dia tebal bukan bibir yang bulat, ta, bukan, tapi pangkal lidah yang terangkat ke atas, ta. Lalu ada lagi huruf ra setelahnya. Ya, huruf ra ini juga berharokat fathah dan dia dibaca tebal juga, ya. Kita ketahui bersama huruf ra bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis tergantung harokatnya, dan tergantung juga kalau dia sukun harokat sebelumnya. Lalu terakhir ada huruf ta yang sukun, ya. Ta ini memiliki sifat pertama, dia memiliki sifat syiddah, tertahannya suara, khususnya ketika dia sukun. Lalu sifat kedua adalah hams atau mengalirnya nafas, mengalirnya udara, ya. Makanya ketika dia berharokat, misalnya fathah, dhamma, atau kasrah, huruf ta ini bersamaan dengan keluarnya suara, bersamaan juga dengan kita mengeluarkan udara. Ta, ti, tu, ya. Namun ketika dia sukun, maka ketika suara terputus, udaranya harus keluar setelahnya. Rad, ya. Rad. Idza as-sama'u fatarat, ya. Fatarat, ya. Ada udara yang keluar ketika ta ini sukun, dan itulah yang dinamakan dengan hams. Lalu lanjut ayat yang kedua. Wa idzal kawakibun tatharat, ya. Wa idza, huruf waw, ya. Makhrajnya adalah dua bibir dimonyongkan, wa, ya. Wa idza, ya. Wa idzal kawakibun tatharat. Baik.
Setelahnya ya ada huruf hamzah kasrah, ya kita jelaskan tadi di ayat pertama. Lalu huruf dzal, dan di sini lam, alif lam qamariyah, ya beda di awal tadi alif lam syamsiyah. As-sama, di sini al-kawakib, ya. Lamnya dibaca jelas dan itu ditandakan dengan terdapatnya tanda sukun di mushaf pada huruf lam. Wa idzal kawakibu. Lalu kalau kita perhatikan di antara huruf dzal dan huruf lam, di sini ada dua huruf alif. Ya, ada dua huruf alif yang kita langkahi. Ya, huruf alif yang pertama adalah milik dza, idza, dan huruf alif yang kedua adalah milik al-kawakib. Ya, ini namanya semuanya adalah hamzah. Yang pertama adalah hamzah mad, ya, itu dilangkahin karena setelahnya ada huruf yang bersukun, dan alif yang kedua itu namanya alif wasal, ya, alif permulaan, alif sambungan, dan dua-duanya dilangkahin dalam kalau setelah huruf tersebut ada huruf yang sukun, dan di sini huruf yang sukun yang dimaksud adalah huruf lam. Wa idzal. Baik. Jadi mat pada huruf za tidak dibaca lagi. Wa idzal, enggak, langsung wa idzal. Wa idzal kawakibun tatharat. Ya. Lalu huruf kaf, ya. Huruf kaf di sini sama tadi kasusnya di huruf ta. Ya, huruf kaf memiliki sifat syiddah, tertahannya suara, namun dalam waktu bersamaan dia juga memiliki sifat hams, mengalirnya udara. Ya, jadi ketika suaranya dia berharakat fathah misalnya, dia keluar, kita barengan keluar juga dengan hamsnya atau udaranya. Ka, ka, nafasnya. Ka. Wa idzal kawakibun tatharat. Ya. Lalu huruf kaf ketika berharokat kasrah juga seperti itu, ya. Tapi bedanya adalah bentuk bibir kita. Ya. Kalau fathah, bibir kita diangkat atas bawah dan kiri kanan, ka, ka. Tapi ketika kasrah, ya hanya ditarik kiri kanan saja, ki. Kibun tatharat, ya, huruf ba jelas ya makhrajnya di kedua bibir. Lalu ada huruf nun bertemu dengan huruf ta, ya. Namun sebelum kita bahas nun dan ta ini, kita bahas posisi huruf nun gimana modelnya, posisi bibir ketika melafalkan nun sukun ini. Ya, di mana sebelumnya ada dhammah, ya. Kita tahu dhammah itu bibir di monyongkan ke depan, bu. Tayyib. Lalu ketemu dengan nun sukun, ya. Apakah posisi bibir itu begini, bunta, bunta, atau kita lepas sedikit ketika di huruf nun, bunta, ya. Yang benar adalah yang kedua, ya. Jadi posisinya kita kembalikan, kita lepas dari pengaruh dhammah sebelumnya, ya. Dan karena huruf nun bukan dhammah, huruf nun sukun, ya. Huruf nun atau huruf-huruf yang sukun, ya, huruf-huruf yang sukun itu posisi bibir kita kembali ke bentuk semulanya. Bung, bung, ya, jangan bunta, tapi bunta. Baik. Lalu nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya, di sini hukumnya adalah ikhfa atau samar-samar. Nunnya dibaca samar-samar dengan cara meletakkan makhraj huruf ta ketika nun sukun tersebut, ya. Dan makhraj huruf ta sangat dekat sekali dengan makhraj huruf nun, ya. Kalau makhraj huruf nun itu ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan atau gusi, adapun huruf ta, ya, di depan sedikit bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bunta, bunta, ya. Jadi bukan bunta, tapi bunta. Tayyib. Dan huruf ta juga memiliki sifat hams seperti huruf kaf tadi, ya. Jadi bersamaan dengan dia keluarnya suara huruf ta,
kita keluarkan juga udara atau anginnya. Ta, ta, tatharat. Ya, huruf ta setelahnya makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan bawah. Ta, lalu ra, tebal, lalu diakhiri dengan huruf ta sukun lagi seperti di ayat pertama. Dan ini kita sudah jelaskan panjang lebar, ya. Ketika huruf ta sukun, dia adalah syiddah. Ya, ketika huruf sukun dia syiddah, yaitu tertahannya suaranya terputus ketika dia sukun. Ya, namun dia juga memiliki sifat hams, mengalirnya nafas atau udara. Ya, makanya kita harus tetap keluarkan udara tersebut walaupun suara terputus. Rot, ya. Jadi bukan huruf S, rot, tapi rot. Ya, ada semacam lemparan udara atau nafas ketika suara tertahan di huruf ta. Kita lanjut ayat yang ketiga. Wa idzal biharu fujirat. Ya, wa idzal, ya. Kita sudah jelaskan tadi di ayat kedua, dan huruf lam lagi di sini al biharu itu namanya lam qamariyah, ya. Lam atau lam izhar. Ya, lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Al huruf ba bi kasrah, ya, jelas, bibir ditarik kiri kanan. Biharu. Oke. Sini huruf ha. Huruf ha perlu dilatih, ya, karena dia merupakan huruf yang tidak ada dalam huruf bahasa Indonesia, makanya dia perlu dilatih dengan baik, dan makhrajnya itu tempat keluarnya dari wasatul halq atau tenggorokan bagian tengah. Biha, ha, ha. Dan lanjut harakatnya matnya dua harakat mat tabi'i. Biharu, lalu ra di sini tebal, ya, karena berharakat dhamma. Fujirat, ya, fu, ya, makhrajnya adalah ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Fu, lalu dia berharakat dhammah, bibir dimonyongkan. Fuji, ya, huruf jam atau huruf jim di sini makhrajnya adalah ujung atau tengah lidah bertemu dengan gigi atau bertemu dengan perut langit-langit atas. Fuji, ya, rapat, ya. Namun huruf jim di sini perlu diketahui bersama bahwa dia merupakan bukan huruf hams, ya. Bukan huruf hams tapi huruf jahar, ya. Lalu apa perbedaannya? Huruf jahar itu tidak mengeluarkan angin atau udara, ya. Makanya ketika kita melafazkan huruf jim, huruf ja, baik dia fathah, kasrah maupun dhammah maupun sukun sekalian, itu tidak ada udara yang keluar. Ya, kalau masih ada udara yang keluar, berarti huruf jimnya masih perlu ditahsin, diperbaiki lagi. Fujirat, ya, huruf ra-nya tebal, ya, karena berharakat fathah, lalu tak sukun lagi, ya, dari ayat pertama sampai ayat kelima semuanya tak sukun, ya, dan harus selalu diingatkan tentang hamsnya, ya, tentang udara yang keluar setelah pelafalan tak sukun ini. Fujirat, tayyib. Wa idzal quburu bu'thirat, tayyib. Huruf qaf, nah, huruf qaf ini makhrajnya adalah pangkal lidah, aqsa al-lisan, bertemu dengan langit-langit bagian dalam atau biasa disebut dengan langit-langit lunak, dekat dengan tenggorokan paling dalam. Qa, qu, qi. Qu di sini dia dhammah, qu. Wa idzal quburu bu'thirat, ya, qubu. Tayyib. Pertanyaannya adalah di sini ada dua dhammah beriringan, berdekatan, yaitu dhammah pada qaf dan dhammah pada ba.
bu, ya. Apakah mulut dikembalikan? Qu. Wa idzal qubu, ya. Atau diteruskan saja tanpa dikembalikan. Qubu, gitu. Ya. Atau dikembalikan sedikit. Qubu, ya. Itu sebenarnya para ulama qiraat atau tajwid berbeda pendapat terkait cara pembacaan ini, namun yang kami pilih adalah tergantung hurufnya. Kalau hurufnya kita tidak kembalikan dan mempengaruhi pelafalan kefasihan huruf, maka harus dikembalikan sedikit. Misalnya huruf ba, ya, karena huruf ba ini kebetulan makhrajnya dia di ujung-ujung, berada di bibir, maka kita kembalikan sedikit biar terlafazkan huruf ba dengan sempurna dengan fasih. Qubu, ya. Namun kalau makhrajnya di dalam-dalam seperti misalnya huruf ha, misalnya itu tidak perlu dikembalikan bibirnya, cukup diteruskan dhammahnya, monyongnya terus diteruskan. Contohnya quhu, ya, atau qushu dan seterusnya. Adapun huruf ba karena dia makhrajnya di bibir, maka kami memilih untuk mengembalikan sedikit posisi bibir untuk melafazkan huruf ba dengan fasih, dengan sempurna. Quburu bu'thirat, ya, huruf ra-nya di sini dia tebal isti'la, ya, karena berharakat dhammah. Bu'thirat, ya, huruf ba-nya juga dhammah. Lalu huruf ain yang sukun di sini, ya, kalau ada huruf yang sukun, jelas kami telah jelaskan di awal tadi, bibir dikembalikan pada posisi semula. Jangan bu'thi, tapi bu'thi. Baik. Wa idzal quburu bu'thirat. Baik. Huruf ta, perhatikan, ya, hamznya. Bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, alimat huruf ain makhrajnya adalah adnal halq, tenggorokan paling atas. Ya, afwan, tenggorokan tengah, wasatul halq, dia dihimpit gini, lalu terbentuk huruf Lalu alimat huruf tak sukun, ya, nafsum, ya, di sini ada sun ketemu dengan ma. Sun di sini harakatnya adalah dhammah atau bisa disebut dengan dhammatain, ya, dhammah yang bertanwin, ya. Bacanya adalah sun, ya, seakan-akan ada nun mati setelahnya. Bertemu dengan huruf mim, ya. Huruf mim di sini apa namanya? Hukumnya adalah nun mati ketemu mim idgham bi gunnah, ya. Idgham artinya memasukkan, jadi huruf nun sukun tadi yang seakan-akan dibaca nun sukun di tanwin ini sun, kita masukkan langsung ke huruf mim dan menghilangkan sama sekali nun sukunnya, tanwinnya. Summa, oke? Dan bi gunnah disertai dengan dengung, ya. Dan dengung pada posisi ini, pada kasus ini, huruf mim tidak perlu dipelajari dengan baik, ya. Karena mengapa? Karena sudah otomatis mim itu huruf yang berdengung, ya. Jadi otomatis ada keluar dengung atau keluar gunnah di situ. Nafsumma, ya. Cuman mungkin yang perlu kita perhatikan adalah penambahan durasi bacaan, ya. Beda dengan tasydid pada umumnya yang biasa, ya. Misalnya idza fuji, ya, ayyu akha qadda. Nah, adapun summa tidak langsung begitu, tapi ditahan. Nafsumma, ya, ditahan sedikit durasi gunnahnya. Qaddamat wa akharat, ya, qaddamat huruf dal makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas persis makhrajnya huruf ta. Ta. Baik.
dan juga to juga, da, ta, dan to, ya. Dan ketiga huruf ini telah kita lewati bersama dari permulaan ayat. Baik, lanjut lagi, mad wa akharat, ya. Baik, huruf kha makhrajnya adanal halq atau tenggorokan bagian atas, ya. Di sini double atau tasydid, ya. Akha, ya. Dan perhatikan dengan baik, huruf kha ini termasuk huruf tebal atau isti'lah, ya. Dan dia fathah di sini. Ya, cara menebalkan huruf kha bukan dengan memonyongkan kedua bibir ke depan, kha, tapi tetap terbuka ke atas, kha. Kenapa kedengaran tebal? Kuncinya ada pada pangkal lidah atau lidah bagian belakang yang diangkat, ya. Makanya sifatnya namanya isti'lah, terangkat ke atas. Ya, apa yang terangkat? Yaitu bagian belakang lidah. Kha, kha, kha. Jadi walaupun mulut terbuka lebar, bukan membentuk bulat, kha, ya, kha akan kedengaran tetap tebal, ya. Baik, dan ro juga begitu tebal. Lalu lanjut, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ya. Ya ayyu, ya. Di sini ya satu kata, ayyuha satu kata. Baik, ya. Ya satu kata, ayyuha satu kata. Di antara ya dan ayyuha ini ada mad. Ya, madnya pada ya ini. Yang awalnya namanya mad apa? Mad tabi'i 2 harokat. Tapi karena bertemu dengan huruf atau kata setelahnya yang berawalan apa? Huruf hamzah yang merupakan sebab mad lebih dari 2 harokat, ya, maka dia bisa dibaca lebih dari 2 harokat, 4 atau 5. Ya, dan namanya di sini mad jaiz munfasil. Ya, dikatakan jaiz artinya boleh. Artinya maksudnya adalah boleh membaca 2, ya, pada kadar mad tabi'i, atau boleh juga membaca 4 atau 5. Ya. Adapun dikatakan munfasil, terpisah karena sebab matnya terpisah dengan matnya. Matnya tadi ada di huruf ya. Ya, huruf ya, lalu alif, ya, yang awalnya hanya 2 harokat, mad tabi'i, ini matnya. Dan sebab matnya ada di huruf setelahnya atau kata setelahnya, yaitu ayyuha. Dan sebab mat di sini adalah hamzah. Sebab mat dibaca lebih dari 2 harokat. Mereka berdua terpisah antara mat dengan sebab mat. Adapun tadi di muttasil yang bersambung, seperti di ayat pertama, as-sama'u, mat dan sebab mat berada pada satu kata, tidak berpisah, yaitu kata as-sama'u. Adapun di sini ayat ke-6, ya satu kata yang terdapat mat, ya, dan setelahnya lagi ada ayyuha, ada huruf hamzah yang merupakan sebab mat. Mereka berdua berpisah, berada pada kata yang berlainan, yaitu kata ya dan kata ayyuha. Ayyuhal insanu, ya. Di sini lamnya lam qamariyah, lam izhar, dibaca jelas. Lalu insan, huruf nun bertemu dengan huruf sin. Ya, huruf nun bertemu dengan huruf sin, hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Ya, dan cara mengikhfa'kan atau menyamarkan huruf nun dengan meletakkan makhraj huruf sin ketika melafazkan nun tersebut. Insa. Di mana makhraj huruf sin? Ya, makhraj huruf sin adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Insa, insa. Lalu dia mad tabi'i 2 harakat, insanu ma gharraka, huruf ghain, makhrajnya sampai dengan huruf kha, yaitu tenggorokan bagian atas, gha, kha. Gharraka, ya, huruf ra-nya tebal juga.
Gharraka bi rabbikal karim. Ya, huruf kaf. Ada banyak huruf kaf di sini ya. Gharraka bi rabbika al karim. Semuanya mengandung hams. Harus dikeluarkan hams atau udaranya. Lalu rim di sini adalah dia hukumnya mad arid lis-sukun. Ya. Mad arid lis-sukun dikatakan arid lis-sukun. Ya, karena sukun pada huruf mim ini bukan sukun asli. Bukan sukun yang sebenar-benarnya sukun pada dasar katanya. Nah, namun dia sukun karena waqaf saja. Makanya dikatakan arid lis-sukun. Karim di sini kita bisa baca 2 harokat, bisa baca 4 harokat, dan bisa baca 6 harokat. Ya. Baik. Dan di sini kami konsisten akan membacanya dengan 4 harokat saja. Lalu lanjut 2 ayat lagi. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, alladzi di sini 2 harakat ya, mad tabi'i. Khalaqaka, khalaqaka. Ya, di sini ada huruf tebal diapit oleh huruf-huruf tipis. Yang semua harakatnya ini 4 huruf ini berharokat berharokat fathah. Ya. Pertama kha dia tebal, lam tipis, qaf tebal, kaf tipis. Ya, perhatikan. Khalaqaka, ya. Khalaqaka, ya. Jadi tebal tipis, ya. Jangan semuanya tebal. Khalaqaka atau semuanya tipis. Khalaqaka atau salah satunya tipis atau tebal. Seperti misalnya lamnya ditebalkan. Khalaqaka, ya. Jangan sampai terpengaruh masing-masing huruf, ya. Tidak boleh yang huruf tebal mempengaruhi huruf tipis, dan huruf tipis juga mempengaruhi huruf tebal. Tapi masing-masing harus berdiri pada sifatnya masing-masing tanpa mempengaruhi satu sama lain. Kha tebal, lam tipis, qaf tebal, dan lam tipis, kaf tipis. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Baik. Fasawwa. Di sini juga banyak kami dapati biasa juga huruf waw di sini dikiranya dia idgham bi gunnah. Ya, jadi ditahan. Fasawwaka, jangan ya, langsung lepas. Fasawwaka, ya, karena di sini hanya waw tasdid biasa. Lalu ka hamsnya fa'adalak, juga hams pada huruf kaf. Ya, di sini hams pada huruf kaf kita keluarkan ketika huruf kafnya sudah selesai sukun. Lak, baik. Fa'adalak, baik. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Baik, di sini persis pada ya ayyu. Fi ayyi, baik. Fi ayyi, fi satu kata dan ayyi satu kata. Ya. Yang mana mat di sini? Yang matnya ada pada lafaz fi. Yang awalnya hanya mat tabi'i 2 harokat. Ya. Namun karena bertemu dengan huruf setelahnya atau kata setelahnya itu ayyi yang berawalan hamzah a, yang merupakan sebab mad, ya, sebab mad panjang, maka di sini namanya munfasil. Ya, mad jaiz munfasil, ya. Jaiz boleh dibaca 2 atau 4 atau 5, dan munfasil terpisah, yaitu terpisah antara mad dan sebab mad panjang. Baik. Namun di sini kita akan konsisten membacanya dengan 4 harokat, ya, karena tadi di awal di ya ayyu kita sudah membaca 4, maka di fi ayyi juga kita harus membaca 4 harokat. Jangan dicampur-campur. Di awal baca 4, di tengah baca 2, di akhir baca 4 lagi, dan seterusnya, ya, tidak boleh, ya, harus konsisten. Lalu fi ayyi suratin, huruf shad makhrajnya adalah sama dengan sin, ya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, tapi dia memiliki sifat tebal.
Su. Taib. Suratim ma sya'a rakkabak. Tin di sini dia tanwin ya. Dia tanwin lalu bertemu dengan huruf mim. Ya. Sama tadi kasusnya dengan nafsumma di ayat kelima. Alimat nafsumma suratimma. Ya, persis sama. Namun di sini dia kasrah ya. Kasrah tin bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, lalu huruf mim di sini juga ditahan. Suratim ma sya'a rakkabak. Ya, taib. Ma di sini dua harokat saja, mad tabi'i. Lalu huruf shin ya. Sebelum kita lanjut mad, di sini ada huruf shin. Huruf shin makhrajnya adalah uju atau tengah lidah, wasatul lisan. Diangkat ya, bertemu sedikit ya, namun tidak rapat dengan langit-langit dan mengalirkan udara atau nafas di permukaan lidah yang diistilahkan dengan sifat tafasyi ya, sifat menyebar. Apa yang disebar yaitu nafas atau udara. Suratim ma sya'a. Ya, baik. Di sini sya ya, penyebutan huruf sya jangan sampai mempengaruhi bentuk bibir. Ya, banyak sekali kita dapati melafalkan huruf shin dia ini sya. Ya, bibirnya dimonyongkan sedikit, dikedepankan sedikit sya. Ya, tidak boleh. Ya. Harus sya. Ya. Tidak ada pengaruhnya pada bibir. Bibir pada posisi standar, pada posisi awal. Sya. Ya. Taib. Dan sya di sini matnya panjangnya 4 atau 5 harokat. Wajib. Ya, tidak boleh kurang dari itu. Ya. Dan namanya mat wajib muttasil. Ya. Karena matnya yaitu sya dan sebab matnya yaitu hamzah berada pada satu kata yang sama, yaitu kata sya'ah. Taib. Ma sya'a rakkabak. Taib. Rakka di sini huruf fathah tebal. Rakka dan huruf kaf di sini tasydid ya. Dan kita mengeluarkan hamznya atau udaranya rakkabak ya. Apa perbedaan hams pada kaf fathah dan kaf sukun pada akhir ayat? Perbedaan hams dari kedua posisi ini adalah ketika dia berfathah ya, kafnya fathah, maka suara dan udara keluar bersamaan. Ka. Taib. Suaranya keluar, udaranya juga keluar terasa. Ka. Adapun ketika dia sukun, ya suaranya keluar dan tertahan karena dia huruf syiddah. Back tertahan, tapi hamznya keluar setelahnya. Back ya. Jadi tidak bisa bersamaan. Hams dan suara yang tertahan tidak bisa keluar bersamaan. Namun suaranya tertahan dulu di huruf kaf, back, lalu hamznya disemprot. Back. Taib. Tadi ayat terakhir dari sesi pertemuan kali ini, ayat 1 sampai ayat 8 surah Al-Infitar. Ya. Baiklah, sebelum kita melanjut ke sesi yang kedua, yaitu tahsin dari para peserta yang sudah bergabung dan arahan dari panitia bahwa yang membacakan ayat ini dikhususkan untuk peserta laki-laki saja. Ya. Silakan yang ingin bergabung membacakan surah Al-Fitar ayat 1 sampai ayat 8, mengangkat tangannya atau membuka mikrofonnya. Namun sebelumnya kami akan mengulangi lagi pembacaan surah Al-Fitar ini dari ayat 1 sampai ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ya, طيب. Ya, itulah tadi pembacaan surah Al-Infitar ayat 1 sampai ayat ke-8 beserta penjelasan tajwid satu persatu dari ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik dan bisa dipraktekkan dalam pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita tiap harinya, ya, dan juga mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, bila tidak ada peserta yang ingin bergabung berpartisipasi untuk membacakan ayat-ayat ini, ya, dan kami sudah menunggu dari tadi, sudah 1 menit kami tunggu namun belum ada yang bersedia, ya, tidak mengapa, insya Allah di lain waktu lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya, pada surah-surah berikutnya, bismillahi ta'ala. Oh iya, ada Akh Rudi Audia. Akh Rudi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan perkenalkan nama dan domisilinya di mana. Perkenalkan, saya Rudi Audia. Domisili saya di Aceh, Jaya, Calang. Masya Allah, ahlan. Baik, silakan dibacakan dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Lanya jangan dipanjangkan, 2 harakat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan bismillah, coba ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un fatarat. Hamsnya pada tak kurang jelas. Fatarat. Idas sama'un fatarat. Baik. Wa idal kawakibu intasarat. Wa idha dihaluskan lagi huruf dzalnya. Wa idal kawakibu intasarat. Lagi ulang. Wa idal kawakibu intasarat. Baik, lanjut. Wa idal biharu fujjirat. Oke. Wa idal quburu bu'thirat. Insyaallah. Lanjut. Alimat nafsum ma. Rufa itu dia hams juga ya, hams. Jadi ada udara yang keluar. Nafsu. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Baik. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Pertama huruf ya-nya ya.
diberi penekanan sedikit, dan posisinya itu memang ujung tengah lidah diangkat. Ayyu, ya ayyu. Thayyib. Dan juga yang kedua, huruf kaf pada gharraka, ya. Tadi kafnya tebal, ketebalan. Gharraka, gharraka bira. Jangan terpengaruh dengan huruf ra sebelumnya, ya. Gharraka, gharraka bi rabbika. Baik. Ulang lagi ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Tambah lagi durasi pada nun sukun. Ya, dan ya-nya tadi kepanjangan sebenarnya. Antum milih 5 atau 4 harokat? 4. 4. Kalau 4 berarti tadi itu 5. 4. Ya ayyuhal insanu. Itu juga ditambah durasinya dikit di nun sukunnya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Karim. Nah, itu 4 harokat juga. Jadi 4 harokat di sini karena antum baca panjang 4 harokat itu sama panjangnya dengan antum baca ya ayyu dengan karim. 4 harokat juga. Coba diulang. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Baik, hakada. Alladhi khalaqaka fasawwaka. Kha tebal, kha la tipis, qa tebal, ka tipis. Khalaqaka. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Baik. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum ilaikum. Ya, mumtaz. Bacaannya sudah bagus. Ya, 80% sudah maksimal, sudah bagus. Tinggal dibenahi aja beberapa kata atau lebih intens lagi belajar tahsin dan tajwid dan mengusahakan membaca Quran dengan tahqiq, ya. Ada kalanya kita butuh membaca Quran dengan tahqiq. Apa itu tahqiq? Dengan tempo yang lambat disertai dengan penerapan tajwid secara komprehensif atau menyeluruhan, baik dari makhraj huruf, sifatul huruf, ya, hukum-hukum idgham, ikhfa dan seterusnya, itu harus diterapkan dengan baik dan dengan maksimal. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan kepada Akhrudi Audia dari Aceh yang sudah membacakan surah Al-Infitar ayat 1 sampai 8, afwan. Ya, dan kami tahsin bacaannya. Dengan berakhirnya sesi tahsin ini, maka berakhir pula pertemuan kita kali ini, dan insyaallah kita akan kembali bertemu pada kajian selanjutnya biidznillah ta'ala di fanpage yang sama, Markaz Inayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik, ya, dan kesempatannya untuk bisa selalu belajar Al-Quran, belajar tahsin Al-Quran dimanapun dan kapanpun waktunya. Dan akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang salah itu datang dari diri pribadi kami, dan apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.